saya bersenang hati ya untuk episode kali ini karena untuk mendatangkan narasumber yang satu ini agak sulit gitu ya. Bukan agak sulit bukan karena narasumbernya nggak bisa ya, tapi ngepasin waktunya susah gitu loh. Pas saya bisa, Denny nggak bisa. Pas Denny bisa, saya nggak bisa. Tapi untungnya kali ini karena banyak permintaan juga, ada yang nanya, Pak, kapan dong Denny gitu. Itu bukan saya, tapi masa, Pak? ada yang nanya, kapan dong Denny? Apalagi kemarin setelah beberapa anak band, Denny Surya kapan Pak? Nah, banyak yang penasaran, ingin dengar cerita dari Denny Surya. Karena konon katanya Denny Surya itu bukan salah satu lagi, drummer terganteng sebalik itu katanya. Waduh. Apa kabar Denny? Baik, Sehat ya? Pak. Apa aja kesibukan sekarang nih? Kesibukan pastinya ngurus keluarga kan. Itu pasti. Iya, pasti. Iya. Jadi ayah yang baik, ya good daddy ya. Iya. Iya. Mencoba. Coba. Sisanya ya sebagai musisi, Masih di musisi masih gitu ya. sebagai musisi, sebagai sound engineer juga di studio tapi ya. Sound engineer, iya, produser juga. Produser boleh dibilang gitu. Ya. Nah, kita flashback dulu Den. Beberapa tahun yang lalu, dahulu kala gitu, tersebutlah satu band. Seingat saya yang pertama tahunnya kan Hydra. Wah itu, Nah, kan Bapak yang banyak nolong. sebelum itu pernah nggak ada kalau start awalnya mulai ngeband itu umur berapa dan di mana Den? Wih, kalau ngeband mungkin seingat saya sih SMP, Pak. SMP udah main baru tertarik lah karena lingkungan juga kan. Ya. Karena lingkungan di rumah sebenarnya sebelum SMP itu apa yang saya lihat di rumah itu adalah mostly keroncong. Jadi saya anggap itu wah ini ya. ya kebetulan dari ibu. Wah ini bukan ngeband namanya. Dari kacamata saya ya. Kalau ngeband tuh harus ada drum. Nggak tahu ketertarikan sama drum mungkin sejak awal mungkin. Memang drum awalnya. Iya marching sih, marching band awalnya. Jadi drum itu adalah yang setahu saya adalah itulah band namanya. Kalau di luar itu mungkin musik aja bukan ngeband. Iya. Karena identik dengan marching band gitu ya. Mungkin bisa jadi, Pak. Iya. Ya, SMP sih mulai di SMP kelas 3 mungkin ya. Ya. Sudah ngeband atau masih belajar sendiri? Sudah di sekolah SMP 2. Udah punya grup band tapi band sekolah ya? Di sekolah ya, tampil di sekolah pertama kali. Oh, gini rasanya ngeband. Keterusan. Tapi kalau di band yang serius, dalam arti kata band yang memang berkarya pertama kali? Kalau berkarya mungkin kuliah ya. Baru kuliah, baru ada info bahwa kalau bermusik dikelola itu bisa menjadi satu tujuan hidup yang Tapi positif. Kalau sebelumnya Denny masih berpikir musik kan yang untuk senang-senang aja gitu artinya. Benar. Belum tahu gitu. Belum tahu karena sosialisasi juga dari lingkungan dan orang tua adalah waktu zaman itu bukannya saya mau membandingkan zaman sekarang ya. Informasi kan dulu sedikit. Jadi musik itu adalah tabu. Tanda kutip ya. Udah dari penyanyi bisa dari penghasilan gitu zaman dulu karena contohnya gitu Pak ya. Jadi itu yang saya ada di era itu. Jadi itu otomatis ke bawah. Setelah kuliah mungkin saya lebih bisa keluar dari rumah, bisa gaul, terus bisa dapat informasi banyak. Ternyata banyak yang bisa dilakukan dengan musik dan positif. Nggak selalu musik itu negatif gitu. Itu ketika mulai kuliah itu band pertama apa? Langsung Hydra itu ya. Oke ya. Ini sekedar mengingat kembali ya, Hydra salah satu grup band indie yang cukup bersinar ya pada masanya. Karena ikut kompetisi band nasional, sempat gabung di kompilasi Indie 2 ya. Iya, Indie 2. Ya. Pada masa itu jarang ya band Bali yang bisa rekaman nasional gitu ya. Benar, kalau nggak salah kalau untuk di Bali baru kita ya. Ada sebelumnya Ganes. Sebelumnya Ganes di rock itu ya? Apa namanya? Ada Ganes sempat. Oh iya benar Ganes. Ajik Manik. Iya drummer. Dan baru kemudian apa namanya? Hydra terus di Biru sempat juga. Biru ya, itu sama Biru kebetulan barengan, cuman beda jalur. Mereka masuk ke kompetisi 10 besar kompetisi. Betul. Kita enggak gitu. Oke, diseleksi gitu ya. Iya. Nah,
nikmatnya main drum itu apa sebenarnya, Den? Sampai akhirnya Denny ya sampai detik ini tidak tertarik untuk instrumen yang lain mungkin. Iya, sebenarnya kalau dibilang saya nggak mainin instrumen lain, nggak juga Pak, karena instrumen lain itu justru menginspirasi saya pada saat di drum. Cuman kecintaan saya pada drum mungkin saya lebih bebas bisa berekspresi di drum. Kalau di instrumen lain selalu menjadi referensi untuk saya di drum bereksplorasi gitu. Artinya kalau berbicara soal instrumen di band itu tidak bisa berdiri sendiri sebenarnya ya. Benar. Bisa saling mempengaruhi itu Ya. tadi kan gitu kan. Ya atas nama musik lah. Ya, musik kan pasti banyak ornamen gitu. Tapi benar nggak, Den, katanya kan dulu orang mengatakan kalau anak band itu yang paling gampang memikat cewek itu lawan jenis itu kalau nggak vokalis ya gitaris. Drummer itu malah katanya paling jarang karena posisinya di belakang. Betul itu fakta sekali sih Pak, karena drummer kan posisinya udah pasti di belakang, udah paling keras, paling berisik kan. Ya. Kalau latihan di rumah udah pasti dibenci pasti sama sekitar. Cuman tapi itu faktanya. Ya secara posisi kan vokalis pasti lebih di depan dan dia juga menyampaikan pesan dari lagu itu. Ya bisa dibilang gitu. Kalau Denny ngerasakan asiknya, nikmatnya main drum itu gimana, Den? Asiknya ya, saya merasa apa ya, kayak pondasi sih Pak. Pondasi di sebuah musik itu, jadi kalau drummernya ngaco, semuanya ngaco. Iya. Jadi pegang temponya dia ya. mungkin ya kayak saya anggap itu jantungnya. Kalau dia sampai berhenti berarti kan nggak berfungsi nih organ yang lain gitu, menurut saya. Iya, jadi ya boleh diabaikan ya, tapi perannya itu Iya. nah, mungkin iya. orang nggak ngelihat tapi ternyata ya. perannya penting Iya, banget benar, gitu benar. ya. Tapi memang mungkin dari kecil gitu, dari cerita-cerita om atau ibu, drum itu kan dulu kalau mendengarkan musik yang mereka dengarkan pasti melodi, vokalnya, melodi ya bisa gitar, bisa apalah yang berupa nyanyian, terus pasti vokalnya karena menyampaikan. Nah waktu kecil saya sangat tidak suka menghafal lagu, tapi saya hafal form lagu itu dari awal sampai akhir, itu kata orang tua. Jadi beatnya seperti apa, temponya seberapa itu sering saya. Maka itu cocok akhirnya mana di drum jadinya. Mungkin ya. Nah itu kalau pengalaman di band indie itu dulu seperti apa, Dan? Karena mungkin kalau boleh bilang di awal tahun 2000 itu di Bali terutama, yang paling masih sedang naik daun itu kan punk, underground. Nah sementara Hydra, band indie yang memilih jalur pop. Nah pop rock itu gimana, Dan, pengalaman waktu itu? Ya mungkin kalau itu lebih ke apa ya, ketemunya mungkin Pak. Jadi kebetulan ketemu sama teman-teman yang arahnya ke situ. Karena tahun itu jujur mungkin saya pribadi untuk musik referensi saya kan denger apa aja Pak. Mau punk pun saya suka, semua mau dangdut mau macam-macam, jazz pun saya suka. Keroncong ya itu karena dari rumah kan otomatis sudah ini. Tapi begitu ketemu sama teman-teman yang punya referensi beda dan mengkerucutnya ke sana. Jadi saya harus menyesuaikan waktu itu, dan ya memang banyak tantangannya Pak. Karena kan ada di mana fase pop itu adalah dikesampingkan kan. Meskipun pop rock ya, tetap dikesampingkan karena ini musiknya nggak cepat, tidak melupakan perlawanan. Itu kan padahal sebenarnya kalau dari segi angle lain mungkin waktu itu Hydra juga membuat lirik yang perlawanan juga, cuman angle-nya beda gitu. Tidak sefrontal yang teman-teman yang lain. Tapi image-nya orang kalau waktu itu band pop paling cinta-cintaan, cowok-cewek begitu ya, kan. Cowok-cewek gitu kan. Padahal sebenarnya ada lirik lain juga ada kan gitu. Ada ya, kita berusaha itu ya. Pastinya tantangannya besar sekali Pak waktu itu. Jadi ya kita untungnya kita satu band, ya udah kita jalan aja, maksudnya nggak usah mikir soal distract sama yang lain ya. Kan. Nah, kita tetap temenan juga sama orang-orang komunitas teman-teman juga kan. Pada saat bermusiknya berbeda, itu aja sih ya. Nah,
akhirnya kemudian setelah Hidra ini kan fase baru juga, dan ya banyak yang mengatakan salah satunya sebagai pendobrak itu ya, dan pelopor di rekaman lagu pop berbahasa Bali adalah Lolot Band, dan Denny masuk di dalamnya. Gimana ceritanya bisa bergabung di Lolot itu dari Hidra pop Indonesia tiba-tiba ke lagu berbahasa Bali? Nah, sebenarnya yang berperan sangat besar untuk karir saya sebagai boleh dibilang apa ya sekarang ya, musisi mungkin ya, atau di dunia inilah, di dunia musik itu sebenarnya Aji Gusmantre kan, karena awal Hidra itu ada peran besar Aji Gus buat support. Nah, di saat berjalan Aji Gus ngelihat saya adalah orang yang selalu kritikal di telinga. Jadi pada saat rekaman nggak tahu tercetuslah ide untuk membuat satu studio rekaman yang mungkin inspirasinya dari Om Jimmy Silaa juga sebelumnya, yang sudah start dari sebelumnya. Nah, setelah itu pas jalan studio rekamannya kan mulai teman-teman datang. Ya, ada SID album yang Bad. Saya ada Pandawa juga Pak Ad yang ini, dan masih banyak lagi yang lain, di mana waktu itu saya masih di bawah meja masih ada buku buat nyontek. Iya, gitu. Nah, setelah itu ada salah satunya Lolot yang itu dikenalin sama SID. Pada saat SID rekaman dia datang dengan membawa misi untuk rekaman, karena pada saat itu dia tidak diterima, menurut cerita Lolot dia nggak diterima di beberapa label yang lain karena musiknya dianggap aneh. Iya, dan cenderung dibawa ke MIDI ya, apa istilahnya? Dan melawan mainstream. Iya, betul. Dan harus dibawa ke waktu itu, zamannya waktu itu harus kan MIDI yang masih banyak biar lebih hemat. Benar. Bukan rekaman track ya. Ya, mungkin juga karena sound juga ya. MIDI kan soundnya zaman itu kan sudah bening, sudah bagus gitu. Nah, kalau band kan belum tentu, ada effort sendiri. Nah, saat itu ya udah kita ketemu pada saat rekaman SID, berjalan ngalir gitu. Akhirnya nggak tahu dia booking studio atau enggak, saya lupa. Tapi yang jelas seingat saya waktu awal dia datang nggak ada booking studio. Jadi pure karena waktu itu sempat didengerin lagunya, saya suka. Kenapa nggak coba aja dulu? Kalau misalnya berhasil atau memuaskan kita, baru kita booking studio. Trik pakai mati. Kan bos baik juga gitu. Dan jarang di sana Aji Gusmantre. Lebih sering di Beleleng. Ya udah kita coba-coba aja. Maksudnya kayak di playgroundnya anak-anak lah kita dengerin. Wah, bagus juga ya, maksudnya kalau dimainin bener ternyata bisa gitu. Itu pas lagu Tresna Memaksa ya? Tresna Memaksa. Ternyata bisa. Nah, setelah itu mungkin Lolot atau entah siapa yang mengabari Lanang Doni untuk datang ke studio untuk kita garap start lah gitu. Kita kasih tahu bahwa ternyata bisa direkam drum dan soundnya nggak jelek gitu. Habis itu baru booking studio. Booking studio ya udah kita garap sampai selesai, singkat cerita. Didengarlah sama Gusmantre. Sedangkan di satu sisi studio time jalan terus. Kalau dihitung lumayan. Lumayan ya mungkin harga motor mungkin ya. Iya, zaman itu satu shift sekitar 500 ya paling. 400 Mas. 400 ribu ya. Pokoknya kalau dihitung-hitung mungkin sekitar harga motor zaman itu. Nah, waktu itu Gusmantre dengerin entah feeling atau gimana ya, Gusmantre minta ketemu sama Lolot untuk gimana kalau kita coba gitu. Ini ada feeling tersendiri dan ini merupakan hal baru juga. Dan saya juga sering seperti hearing session dulu, ada klien misalnya, entah itu klien teman-teman di Bali atau orang yang nggak saya kenal, bukan dari Bali, ataupun orang asing yang tiba-tiba pingin rekaman, saya sering kamu ada ngerekam apa? Pasti itu yang saya tunjukin, karena menurut saya waktu itu zaman itu yang saya kerjain berhasil dan menurut saya punya waktu untuk dapetin hasil itu. Jadi saya tunjukin, siapa ini? Bagus sekali, baguslah responnya.
Dan itu saya sampaikan ke Gus Mantre juga. Mungkin pertimbangan itu akhirnya bulat untuk produserin dan nggak perlu bayar studio. Kira, gitu. Ya. Mungkin cerita lengkapnya Lolot yang ingat ya. Tapi sama. waktu itu belum kepikiran Mbak Denny direkrut jadi drummer belum ya? Jadi waktu awal itu memang untuk konsep bandnya memang Gus Mantre sih yang keras feelingnya untuk ini harus band, bukan sendiri, tapi bukan solo, bukan MIDI. Tapi waktu itu ada transisi yang masih ada mungkin moral ya. Tiang masih di band lain, ada Doni juga masih di band lain yang reguleran juga. Reguleran juga, terus Lanang juga ada di Biru kan. Yeah. Jadi seingat saya sih makanya tidak digabung menjadi Lolot Band. Waktu itu Lolot and Band gitu. Seingat saya. Seiring berjalannya waktu dengan apresiasi dan ini nextnya akhirnya kembali lagi Gus Mantre mencetuskan untuk ini kayaknya harus band. Karena feeling saya begitu dan kita udah lihat nih hasilnya seperti ini. Gimana gitu. Ya, habis itu kita jalan. Gitu. Jadi gitu aja. Nah, ada perbedaan nggak yang dirasakan mulai dari band Hydra yang pop Indonesia beralih ke lagu Bali? Tentu karakternya agak berbeda kan? Karakter berbeda, visi sama, tapi yang sangat menolong adalah apresiasi dari pendengar. Itu salah satu boosting juga kan, bahwa kreativitas atau hasil karya kita diapresiasi sebegitunya. Dan itu satu pasti semangat Pak. Kedua itu jadi booster juga buat kita lebih baik lagi, terus lebih baik lagi, ingin naik kelas terus gitu. Waktu itu Denny ketika awal mendengarkan lagu Lolot terus kemudian Gus Mantre mengatakan kita produksi, Denny sendiri ngerasa ada feeling nggak ini bakal naik, bakal booming? Iya, waktu itu memang sebenarnya waktu saya dengar gonjrengan, jeng gitu. Mungkin karena saya berangkat dari referensi yang berbeda, saya mendengarnya sebenarnya agak belum masuk gitu, belum mungkin karena belum kenal ya. Saya dengerin, ya saya tahu beberapa lagu punk gitu kan, oke. Terus saat dia nyanyi, dan saya lupa kalau dia itu nyanyi pakai bahasa Bali kan. Itu yang saya nggak dengar waktu dia gonjrengan. Belum tahu waktu itu lagu bahasa Bali? Belum, jujur. Tapi sempat disampaikan sama Bobby, tapi saya nggak ngeh. Saya pikir dia lagu Bali ya mungkin besik gen gitu. Sisanya mungkin lah kayak lagu punk lain, kalau nggak bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Saya dengerin, oh bagus, kayak band-band yang saya dengar gitu. Terus setelah dia selesai baru saya nggak, lah kan tuh ini lagu Bali. Wah, ini berarti ada sesuatu yang saya ignore dan itu tidak terganggu menurut telinga saya, nggak terganggu bahasa itu. Berarti masuk sebenarnya. Ya sebenarnya kan udah nggak terganggu bagi saya. Wah harus dicoba nih gitu. Itu udah pertama ya, langsung naik lah, studionya masih di atas itu, ayo coba bikin guide ceritanya. Udah saya main drum, dia guide gitu. Waktu itu kayaknya Lolot langsung main bass asal-asalan buat guide aja. Gitar, bass, drum, vokal, istilahnya 80% lagu itu udah kelihatan. Nah sejak itu, wah ini kayaknya Pak D harus serius gitu. Kayaknya ini hasil karya masterpiece-nya Pak D nih kayaknya gitu. Wah nggak diterima nih di mana-mana. Ya kita garap aja gitu. Cuman waktu itu saya lupa juga dia harus bayar studio. Jadi saya nggak ngerem ya. Untungnya akhirnya digratis. Ya, dan saya juga nggak mikirin kalau saya itu dibayar di sana. Di studio itu saya kerja kan. Betul. Freelance. Saya lupa kalau saya itu kerja di situ. Jadi saya pakai waktu itu benar-benar sampai ada satu momen saya batalin klien karena itu ya, dan bisa sampai pagi. Maksudnya nggak ada Lolot juga, saya bisa ini diapain ya? Karena udah direkam ininya kan. Ya seperti itu prosesnya. Jadi dia punya lagu yang bagus dan nulisnya juga bagus sekali di bahasa Bali. Jadi komplit lah. Ya, wajar dapat
Itu kan Seperti itu. masanya dalam waktu singkat mungkin ya sekitar 4-5 tahun naik betul ya. Jadi benar-benar di mana-mana Iya. jadi idola dan Benar, kerjaan. Iya. Denny ngerasa nggak jadi artis gitu dari waktu itu dia bahwa wah milah-milah main tiap minggu berapa job dan segala macam Iya, gitu. Sebenarnya enggak sih Pak, karena main musik kan waktu itu benar-benar hobi ya, kayak Pak bilang apa hobi aja maksudnya. Tapi saya senang gitu untuk melakukannya. Cuman pada saat diapresiasi seperti itu, saya nggak mikirin uangnya, tapi saya berpikir untuk ternyata musik itu menginspirasi banyak orang ya, bukan hanya sesama musisi. Tapi orang yang nggak musisi juga sampai ibu-ibu, anak kecil, wah ini harus saya kasih sesuatu yang benar-benar maksimal. Di saat itulah saya punya visi untuk di saat kita bikin karya kita harus selalu positif dan harus selalu berevolusi. Ya, Ada tanggung jawab moral juga. tanggung jawab terhadap moral karya. sekali, benar. Ya. Nah, itu kan kemudian setelah berapa lama akhirnya Doni lagi. Ini jadi lolet juga. Iya. Jadi akhirnya Vakum bergabung Iya. ke Dialog Dini Hari gitu ya. Ya, Nah, ya. Boleh tahu nggak alasannya kemudian akhirnya mencoba berpindah jalur itu gimana gitu? Ini kan Sama, fasenya berbeda, band, lagu Bali, akhirnya Dialog Dini Hari. Beda Iya. lagi. Kan Beda. beda konsepnya, bukan Beda, lebih iya. ke folk ya boleh dibilang. Iya, folk akustik ya Pak ya. Akustik. Musik gitar bolong. Ya. Ya sama sebenarnya itu teman-teman juga Pak. Startnya sama aja seperti waktu zaman saya di Lolot bareng, saya sudah ketemu sama teman-teman yang ada di Navikula kan, kita sering manggung bareng. Nah saya kaget ketika Mas Dadang punya karya yang di luar Navikula. Saya taunya sama Navikula grunge banget, Nirvana, dan tiba-tiba dia nyanyiin lagu yang, wih, Beda banget ya. Iya, kamu bunyiin cara Iwan Fals kok. Leh, kok bisa kamu bikin lagu gini? Ya ini salah satu tabunganku, unek-unekku waktu di luar Navikula di Jumah saya ada gitar elektrik untuk latihan Navikula kan di studio katanya. Di rumah ya gitar bolong gitu. Dia suka nulis soalnya. Jadi sejak itu masih di Lolot pun kita sering komunikasi. Bikin proyek yuk buat senang-senang. Karena di fase bermusik saya itu juga nggak dipungkiri ada titik bosen ya kali ya. Iya. Apa ya, Ya artinya neren gitu. terus neren gitu. didera bahwa Kita perlu sesuatu nih gitu. setahun itu hampir full main dan musik yang Sama. gitu ya, Iya. benar. Akhirnya kita berpikir untuk bikin project gitu. Berpikir bikin project, baru kesampaiannya di 2008. 2008 saya baru ketemu lagi dan mereka sudah Mas Dadang itu sudah Ketemu Ian ya waktu itu. memulai di radio sama Ian karena waktu itu saya di saat vakum saya ada di Antida. Iya. Ya, saat vakum sama Lolot nggak ngapa-ngapain, Betul. paling hanya main wedding sama beberapa band teman juga. Sisanya di studio kerja di Antida. Nah akhirnya mereka start duluan dan itu tujuannya hanya untuk sebenarnya ada indikasi kejualan lagu zaman itu. Iya. Ya, jualan lagu karena lagi ngetop waktu itu. Ya kita nabung aja mumpung Radio Phoenix Betul. ngasih Memberikan mendukung ngasih slot ini juga sama ya. ada Gung Edi juga di Radio Phoenix waktu itu yang bantu untuk kita ngasih Mas Dadang juga waktu di sana dan dia juga yang ngidupin sistem komputer segala macam. Saya bareng setelah kerjaan saya selesai di Antida. Baru saya datang ke situ untuk lihat aja sebenarnya. Iya awalnya lihat aja, wih bagus nih. Udah sekian lagu, ya udah sisanya aku aja main gitu. Ya, senang-senang aja. Dan ini bisa ceritakan nggak bedanya ya kan di Hidra, Lolot, Dialog Dini Hari, nikmatnya bermain di 3 band yang berbeda itu seperti apa deh nanti di Hidra kayak gimana, di Lolot gimana, di Dialog kan lain lagi. Kesannya kalau orang yang nggak tahu musik, Dialog tuh musiknya santai, mainnya ya seperti isi going aja gitu. Benar. Ya kalau kenikmatan semua
ada kenikmatannya Pak. Di Hydra yang saya pop seperti itu, tapi memang tahunnya kan beda nih Pak. Betul, ya. Eranya jadi beda. momennya beda. Betul. Waktu itu saya juga secara knowledge juga beda. Di saat di Hydra itu benar-benar seperti belum tahu mau kemana. Saya tahu saya suka drum, tapi saya nggak tahu mau kemana gitu. Jadi untungnya ketemu teman-teman yang referensinya banyak, lumayan mengkerucut kan. Dan merasakanlah main pop. Merasakan main pop ya langsung ke rekaman masalahnya. Nah itu juga jadi sangat berjasa Indie 10-2 itu karena itu masuk studio yang benar-benar proper pengalaman kan. Ya. Pengalaman yang sangat berharga menurut saya karena saya dibilang bencong lah, saya dibilang pasti pakai pita soalnya Pak, Iya, benar, nggak bisa ngulang. Iya. Terus take-nya nggak bisa. Waktu rekaman sama operatornya benar bencong gitu. Iya, karena gara-gara pas pukulannya kurang. pas sedang rekaman, cek sound jam 9. Karena pita kan memastikan suara itu bagus sampai jam 8 malam. Fix sudah. Fill in harus begini. Oke, jam 9 kita take. Lah Bayu. Latihan ulur. Beseharian lah Bayu. Wih, mau ngangkat ini aja udah berat sekali. Saya langsung ngomong di mic. Kamu bencong kamu ya. Wah, menek gede. Seduk pasangan. Aduh. Keluar deh. Itu di studionya Sony waktu itu ya? Iya, di studio 18 apa 15 lupa saya. Tapi masih pakai pita. Betul, ya. Saya kan enggak tahu teknisnya. Ya. Tapi setelah dijelaskan sama beliau, Pak Tony, ya karena pita ini nggak bisa ngulang. Betul. Ya. Sekali take, maksimal 2 kali. Ya. Mensing itu jelek bunyinya gitu. Ya, gitu. Kaset dulu bisa ditumpuk. Iya, kayak gitu. Berkali-kali masih ada noise-nya. Iya. Jadi itu bekal sekali. Jadi pada saat take ya saya harus konsen, harus kasih 100%. Begitu kena lolot, lagi. Itu transisi dari digital ke analog, analog ke digital kan. Kebetulan studionya ada di Gus Mantre, yang guru saya juga yang sangat berperan besar untuk saya bisa di dunia komputer musik dan segala macam. Nah di situ saya punya waktu untuk aplikasi ini tuh belajar. Dan kebawa di saat saya mendirect orang. Jadi ini bakalan kamu dengerin terus. Jadi kalau kamu nggak maksimalin, nyesel nanti. Nggak enak rasanya nyesel. Itu yang saya pakai. Habis itu makanya waktu lolot, drum itu memang secara aransemen memang saya pikirkan. Bukan mikirin, bisa nih satu take aja. Enggak, fasilitasnya bisa. Karena pang maksimal gitu. Jadi semua harus dipikirkan. Based on lagu yang Pak D Lolot kasih waktu itu. Artinya kan bahwa selama berapa waktu itu Denny tidak hanya jadi player dan bermain, tapi Denny juga membekali diri dengan ilmu-ilmu dan pengalaman itu ya. Di studio recording, produksi. Ya. Itu yang digunakan sekarang. Jadi sampai sekarang, Pak. Sekarang, ya, benar. Ya. Jadi sangat berharga. Terus kena dialog dini hari, ya itu benar-benar approach yang beda. Karena band itu adalah songwriting kan. Dari awal memang udah nulis gitu loh. Jadi mungkin di awal karena saya bukan penulis yang spesifik gitu, yang penulis banget. Di awal mungkin saya akan berpikir maksudnya gimana nih lagunya. Karena saya di musik kebanyakan sampai sekarang pun bukan memikirkan beatnya apa, alirannya apa. Pasti dengerin liriknya dulu, baru saya bisa memvisualisasikan ke drum itu. Nggak tahu itu kebiasaan aja sih, Pak. Harus paham arah lagu tuh kemana sebenarnya? Ya sedikit tidaknya harus mengerti dulu, nggak kosong banget gitu. Mau musik apa aja gitu. Terus habis itu ya di situ ternyata konsepnya memang less drumming. Groove itu datang mesti dari perpaduan semua ornamen di situ. Jadi drumnya kalau memang harus main hi-hat aja, ya saya harus nerima. nggak bisa maksa gitu. Oh, emang kebutuhan lagunya. Itu perbedaannya. Kalau di sebelum-sebelumnya kan konvensional sekali sebenarnya. Ornamen yang kita masukin drum dengan beat yang sudah ada sejak zaman dulu kita kembangkan. Kalau ini kan benar-benar saya bisa ngikutin pattern vokal ya, tapi hi-hat aja. Iya, yang benar. Gitu.
kelihatannya simpel banget Iya, dia kan. iya. Nah, prosesnya beda. Tapi memang kalau dilihat dari kacamata drummer, memang simpel sekali dan cenderung less, Iya. sedikit cenderung. Saya nggak main orang banyak, bilang iya, santai gitu. santai banget gitu. Cuman memang Ininya bikin ya. keputusannya yang susah. Dan ininya juga Iya. memberi feel-nya itu Iya, saya. dan ego. Egonya. Bass drummer udah main hi hat kan, rugi nggak boleh. Gatel nggak tangannya dan waktu dan Pasti Pak, itu normal sih, pasti. Siapa aja pasti gitu kan. ada nggak keinginan karena akhirnya ya karena di dialog les kayak gitu, ada nggak keinginan misalnya bikin project lain lagi yang lebih bisa keluar lagi segala undang-undang itu? Mungkin dari waktu itu saya bukan terbiasa sih, kebetulan kerja di Antida, terus kenal beberapa musisi, jadi emang sering ada proyekan, proyek yang Ngisi drum saya di ngisi sana. drum gitu, jadi Lumayan tersalurkan ya di tersalurkan dan ngasah juga sih, ya buat saya latihan untuk nambah. Iya, kalau Denny Reference. tidak selalu tampil di depan ya di drum ya, tapi namanya dia ada di banyak rekaman gitu. Bukan hanya rekaman di Bali, rekaman orang luar barat pun banyak ya. Iya, Banyak. beberapa ya. Sebagai session player. Session gitu player ya. Oke. Nah, kalau pengalaman jadi musik director itu seperti apa dan mungkin bisa diceritakan sama dia? Dan? Wah itu sebenarnya ya start dari justru zaman Hidra mungkin ya. Setelah Indie 10 kita punya studio, sebelum ada Lolot itu kan ada proses Hidra untuk next step apa nih gitu. Yeah. Nah di situ memang teman-teman bisa ngasih incap saya itu orang yang paling cerewet Pak. Ya makanya kalau lagi nggak enak suasananya salah satu teman mungkin akan agak jadi emosi. Iya. Apalagi umuran awal umur segitu Hidra, kan. Ya. Woi, kamu punya ininya nggak enak nih. Take sekarang gitu. Kleng cis nama anak sibuk gitu. Tapi waktu itu kan ya beda momennya. Sama waktu di Lolot juga begitu. Justru di Lolot mungkin lebih banyak ya karena dari awal proses terus manggung, setelah manggung saya selalu otomatis karena ya mau nggak mau rasa memiliki itu pasti ada kan, karena chemistry juga kan. Jadi ngomong misalnya nggak enak ininya itu tadi gitarnya fales ya, gitu ya tempomu kene Pak De lari-lari gitu ya pasti akan ada diskusi gitu seperti itu. Tapi emang dicapnya saya cerewet gitu. Cuman padahal itu hanya apa ya, unek-unek aja apa yang saya dengar gitu. Bilang karena pengalaman dari kecil itu ya terbiasa dengan musik itu ya. Jadi. Nggak tahu juga, karena senang juga mungkin ya. Ya mungkin. Tapi enakan mana sebenarnya? Jadi musik director apa jadi player? Jadi player dong Pak. Kenapa? Ya. Kalau jadi player itu kita mentranslate diri kita sendiri kan. Ya. Kalau jadi musik director transit ini orang lain. Jadi tukang. Gitu ya? Jadi tukang harus nerima, terus cerna dulu maunya gimana, baru disampaikan. Itu berat tuh Pak. Iya. Berarti pernah dong terima order atau pesanan menggarap musik yang sebetulnya menurut Denny nggak ada gitu, tapi karena harus dikerjakan. Itu pernah nggak? Iya ada Pak, ada beberapa, pasti ada. Berarti udah harus mengesampingkan idealisme ada waktu itu. Harus. Makanya kalau di dunia arranging atau produksi lah bilang, saya memang bukan seorang arranger pribadi ya. Saya selalu butuh tim. Jadi saya orang produksi memang. Tapi saya ikut mengaransemen. Tapi saya butuh orang lain yang misalnya. Untuk memberikan masukan seperti. Iya, gitu ya. selalu dari dulu begitu. Ya kalau yang nggak suka ya pasti ada. Cuman di situ saya belajar untuk curang juga. Curang dalam artian gimana caranya nolong ini ya. Jadi ada beberapa trik kan harus gitu. Ya, teknologi juga sekarang. Teknologi juga itu sangat-sangat. Berarti Denny nggak perlu meniru mas-mas yang di Jakarta tuh yang bilang kamu bodoh gitu, nggak perlu bilang. Nggak gitu perlu, ya. nggak perlu. Iya, cukup saya aja. Cukup saya aja yang kena. Gitu ya. Tapi kalau ada yang mengatakan Denny juga tadi ya seperti dia bilang kan cerewet, tapi Denny juga termasuk kata musik director yang agak bukannya kaku tapi galak gitu, benar nggak? Galak. Ada ketika rekaman tuh katanya ya harus
sempurna atau gimana kayak itu misalnya? Mungkin kalau sempurna enggak ya, cuman kalau beberapa pengalaman saya adalah kebanyakan ke distract sama mental duluan mereka. Padahal mereka punya kemampuan. Jadi terkadang kalau saya dibilang galak, mungkin itu udah keadaan seduk kan, pasti. Terus saya berusaha untuk kamu tuh bisa gitu. Untuk memotivasi dia, cuman kadang-kadang karena dalam dia. keadaan seduk, pusing, mungkin memotivasi itu dianggap galak. iya. Ya itu perlu pembelajaran kan. Tapi kalau Denny ngelihat ini kan generasinya udah jauh ke bawah juga banyak berkembang. Gen Z. Kalau Denny Gen Z. Gen Z bukan Gen Z ya. Listrik ya. Iya. Tapi kalau Denny ngelihat sendiri ini kan banyak juga yang rekaman boleh dibilang ya generasi di bawah Denny. Nah, bagaimana Denny mentransfer ilmu pengalaman Denny itu kepada musisi-musisi muda yang berhubungan dengan Denny untuk proses produksi itu? Iya, kalau jujur emang PR saya adalah jadi guru, Pak. Saya pengen sekolah jadi guru. Karena cara ngajar itu ternyata sangat susah dan saya merasa bersalah karena sering bolos dulu kan, bohongin guru. Suka bolos. Terus sering maki-maki guru gitu. SMA iya Pak, zaman itu Pak. Berarti berapa kali masuk ruang BP? Aduh banyak. Itu yang nolong vokal grup musik lah yang nolong. Okay. Kalau saya nggak main musik mungkin di luar. Karena ikut musik jadi ada pengampunan. Kalau ada bukan anggota vokal grup, nggak. Aduh. Nggak patut ditiru. Tapi ya awalnya saya menyadari kalau ngajar itu susah itu waktu dapat kesempatan untuk jadi pengajar di Farabi. Farabi School. Music School. Di situ itu bukan hanya kamu pernah main di band terkenal, kamu bisa main, lalu kamu sudah pasti bagus jadi guru belum. Wih, ternyata susahnya minta ampun. Jadi nah itu yang saya masih pelajarin sampai sekarang. Dan itu secara langsung Denny latih ketika menangani proses rekaman. Itu Pak, ya mau nggak mau. Dan saya sekarang mungkin berarti honornya nambah dong. Musik arranger karena menjadi gurunya. Enggak mikirin itu. Karena belum. Karena tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral Pak ya. Mungkin kalau saya daftar sebagai staf pengajar di mana ya itu beda kan profesional ya. Tapi otomatis kalau di rekaman itu akan keluar dengan sendirinya kan kepingin ngasih tahu gitu. Karena itu memang visi saya untuk apa ya? Kasarnya ngajarin orang supaya ada beberapa hal yang mungkin secara knowledge sekarang gampang sekali ya. Zaman sekarang ketik teknologi keluar ketik keluar. Tapi ada beberapa pengalaman yang nggak bisa kita digantikan. Itu yang mungkin saya mau ajarin. Tapi saya sering bilang sama siapapun ya misalnya, wah saya nggak bodoh kalau ngajar gitu. Tapi kalau mau nanya, tanya aja gitu. Kalau misalnya apa aja gitu, tanya aja. Nanti saya jawab deh gitu. Itu salah satu cara saya mungkin akan berhasil sebagai pengajar. Oke, dengan cara yang berbeda kali itu. Mungkin. Tapi dengar-dengar juga termasuk arranger mahal juga. Ini benar nggak gadanya? Loh, saya kan bukan arranger. Musik director. Apalah namanya? Nggak. Kalau dibilang ganti pertanyaannya. Denny ngelihat tolak ukur mahal itu seperti apa? Karena kan orang kata, udah ngelihat Denny nak mahal. Nah, kan ada orang mengatakan. Iya. Mungkin itu kata orang ya. Tapi sebenarnya yang pernah boleh ditanya, saya nggak banyak kok nge-arranger sendiri ya, tunggal itu saya nggak banyak Pak. Kebanyakan sama tim dan itu bukan arrangernya saya, pasti arrangernya tim. Dan saya lebih ke kalau mixing mastering ya saya gitu, sendiri saya eksekusi. Tapi kalau dari awal sampai beres jadi musiknya, saya nggak pernah solo. Yang pernah saya lakuin tunggal untuk arranger itu mungkin yang saya ingat boleh dihitung dengan jari kayaknya Pak. Kalau di Bali ya, mungkin tanya dia emang saya mahal ya. Coba tanya nanti ya. Ada Rai Penny, itu saya sendiri. Terus yang saya garap sendiri siapa ya lagi ya? Kalau nggak salah penyanyi Bali tuh, cewek
Siapa? Putri Bulan? Bukan, baru, masih kecil. Penyanyi anak-anak? Enggak, udah gede. Yesi. Yesi Diana? Ya, ada satu lagu. Itu baru sendiri. Cuman seingat saya 2 itu yang saya sendiri benar-benar selebihnya ada. lebih bertim. Selebihnya lebih bertim gitu. Oke. Gitu. Nah, kalau Denny sendiri ngelihat peluang musik di Bali sekarang tuh seperti apa, Dan? Ngelihat artinya minat orang tuh banyak loh, Dan, yang ingin jadi penyanyi, jadi musisi. Wah, peluangnya seperti apa, Dan? Peluangnya sangat besar, Pak. Ya, ya seperti yang bisa kita lihat sekarang, banyak sekali lahir talenta baru kan, yang mungkin umurnya hampir mirip sama anak saya. Jadi itu nggak akan habis sih, ya nggak akan habis. Ya, yang paling penting kan eksistensi, ya terus selalu evolusi aja. Ya. Dan ini punya tips nggak, artinya apa yang perlu dimiliki atau perlu dipersiapkan jika misalnya mereka generasi baru itu memang ingin eksis di musik itu? Yang pasti skill ya. Yang pasti skill ya. Itu kalau saya pribadi ya itu harus ada skill. Ya, yang kedua mental. Karena paling sering di saat dapat apresiasi besar, kalau mentalnya nggak bagus atau bukan nggak bagus sih. Kalau terganggu, lembek. Nah, baru dengar omongan sedikit mundur gitu. Ya, atau bus terlalu diangkat, ya, terlalu diangkat, jadi dimanjakan, besar kepala, itu bahaya juga sih ya. Jadi mereka harus mencoba belajar struggle juga sebenarnya kan. Iya, ya itu. Jadi dan menurut saya jika jadi musisi alangkah idealnya kalau kita selalu naik kelas kan, berevolusi selalu. Nggak cari sesuatu yang di sana aja kan. Iya, nah, Denny kan punya pengalaman Lolo dulu pernah misalnya masuk SCTV Music Award. Terus Denny dengan Dialog Dini Hari juga sempat melanglang beberapa daerah, bahkan menangani musik dari luar. Denny sendiri ngeliat sebetulnya potensi musisi dan penyanyi Bali di level yang lebih tinggi itu seperti apa, Den? Karena orang selalu menganggap bahwa masih ada anggapan bahwa kita di daerah nggak bakal bisa sebesar di Jakarta atau apalah gitu. Itu salah sekali. Maksudnya setelah saya jalan sama Dialog Dini Hari, kenal beberapa orang, itu justru Bali itu dijadiin kamus sama teman-teman yang saya kenal ya. Entah itu, pokoknya di luar Bali, mereka mau masuk industri, kebanyakan yang saya tahu, mereka cari kamusnya ke Bali. Di Bali itu kata mereka tuh banyak ada sangat kreatif, bebas bermusiknya. Nggak ada tuh kayak di Bandung misalnya lebih ke Inggris, lebih ke British gitu. Jakarta lebih ini. Bali tuh nggak ada, Pak. Bali tuh ada gitu ya. Musik, loh ternyata bisa kini musiknya bisa begini ya. Tapi mau bahasa Bali kayak itu yang terjadi, dan saya juga ngerasain itu karena di Bali teman-teman cukup liar untuk beride gitu, berkarya. Tinggal memaintain aja sih. Berarti kalau Denny link itu penting juga sebenarnya. Sangat, jaringan Pak. Itu ya. Jaringan itu ya. Nah itu tadi setelah memaintain itu salah satunya adalah mempunyai jaringan supaya bisa orang bekat lah di sekarang kan sentralisasi masih Jakarta. Paling singkat ke sana dulu gitu. Nggak bisa juga ujung-ujung aja datang saya tanpa jaringan, nggak tahu dia nojok gitu Sintawang gitu ya. Bisa aja, tapi kalau saya ngerasain orang Bali masih sing juarian. Beda sama ini pengalaman saya aja. Jadi mereka salah satu contohnya, mereka datang ke Bali. Wah, mereka searching. Mereka bisa masuk ke semua sisi. Diambil sama mereka. Gitu. Nah, laga kan sing. Kita nggak juari gitu. Ketemu ini Cleo bo di levelnya, padahal sebenarnya sing juari gitu ya. Sing juarian ya. Yang saya rasain itu. Itu yang menghambat barangkali ya bahwa musisi dan penyanyi Bali itu agak susah karena sing juarian itu ya sebetulnya. Menurut saya sih salah satunya ya. Dan selain faktor X lain faktor kan X banyak juga kan. Tapi kalau dari segi seni, lihat seninya, kreativitas, saya boleh bilang di Bali itu justru yang paling kreatif, yang melahirkan hal-hal baru.
di segi musik ya. Iya. Karena itu yang saya dari pengalaman saya ketemu beberapa teman ya gitu. Mereka justru lebih bisa bereksplorasi setelah mereka lihat Di Bali. wah di Bali ternyata ada begini, ternyata bisa ya gitu. Karena Bali memberi banyak inspirasi juga. Sangat Pak, sebenarnya. ya di samping memang pulaunya bagus. Kalau Denny sendiri punya masih ada bukan cita-cita tapi impian apa yang ingin Denny lakukan ke depan itu Denny? Ada yang punya bayangan apa, punya mimpi apa di musik? Mimpi saya sih ya supaya musik di Bali itu bisa terus berkembang, bisa terus berkembang, terus tumbuh terus dan bisa beregenerasi secara sehat. Dan itu karena itu salah satu PR saya kan sebagai pengajar. Saya bodoh jadi pengajar. Nah, regenerasi itu sangat penting. Regenerasi. Gitu. Iya. Nah, satu lagi pertanyaan yang nggak apa penting. Ada keinginan nggak untuk kembali ke lagu pop Bali, Den? Wah, kemana Karena aja banyak sih? yang nanya itu misalnya, Denny, saya main drum, Den, saya gabung di mana, apa kayak gitu. Iya. Wah, itu sama aja sih, Pak. Sebenarnya saya nggak membedakan antara bermusik Bali, di pop Bali atau ini. Menurut saya sama aja karena kreativitasnya sama dan 100%-nya sama juga yang saya kasih. Cuman memang belum ada kesempatan aja karena kan saya bukan petarung tunggal. Iya. Kalau mungkin saya bisa nyanyi gitu, bisa nulis Bali, mungkin saya akan lakuin. Kalau saya butuh teman Okay. Berarti ada kemungkinan teman-teman yang penyanyi lagu pop Bali atau band Bali yang kepingin misalnya membentuk grup baru, karya baru, Denny bisa. ada kemungkinan bisa diajak Bisa. bergabung gitu, Denny. Siapa Bisa tahu banget. muncul ide-ide baru lagi, Den, ya. Bisa banget, Tapi menarik yang Denny bilang itu tadi, mungkin kita garis bawah itu ya, bahwa musik apapun yang lakukan, Denny berikan 100% gitu. Iya, Tidak yang membeda-bedakan itu, personal ya Pak ya. Jadi saya nggak pernah membedakan. Balik lagi ke pop Bali, lah kayak apa beda? Patuh kan? Cuma beda bahasa aja. Ya beda temannya aja. Nah, ini gitu juga. Iya gitu Proses juga. rekamannya gitu Sama juga. Pak. Ya. Iya. Visinya juga sama. Iya. Gitu. Cuman memang saya seperti saya bilang, saya bukan petarung tunggal. Saya butuh teman untuk itu. Kalau lingkungan saya begini, ya saya 100% di lingkungan begini. Tapi ngomong-ngomong yang pertama tadi kan dari keluarga keroncong. Sempat nggak berminat main keroncong atau pernah nggak menangani kedatangan keroncong, Den? Akhirnya pernah Pak, akhirnya pernah, beberapa kali pernah. Karena seiring berjalan waktu, start dari di Bali gitu, pas waktu dulu di Pregina gitu, sempat juga keroncongan gitu. Tapi sekarang ini kan musik tradisi itu, ya termasuk tradisi kan itu, mau gamelan ini, orang luar tertarik banget. Dan saya sering dapat klien yang mereka menginterpretasikan tradisional di studio. Mereka bawa gamelan, nyanyiin lagu Natal, mereka bawa keroncong, nyanyiin lagunya Bon Jovi gitu. Orang luar atau nyanyi lagu karya dia. Ada ornamen keroncongnya. Jadi saya kenal suara itu. Akhirnya. Dan dulu saya pernah belajar, emang belajar startnya dari keroncong, Pak. Di muka. Yang awalnya Denny bilang bukan band, Iya. tapi kan karena kakek eyang saya di keroncong, ibu juga kan, Om, mau nggak mau saya diajarin pasti. Ya. Nah, yang terakhir, Den, ada nggak apa mungkin pesan atau ya bukan pesan sih, artinya mungkin semacam ya harapan yang Denny sampaikan kepada terutama generasi baru penyanyi dan musisi di Bali itu seperti apa mungkin? Ada harapan terpesan Denny? Harapan saya sih sama aja dari dulu. Kita harus berkembang, berangkat bareng. Jadi yang nggak ada kotak-kotaan lah, semua atas dasar musik dan apresiasi semua karya teman-teman gitu. Jadi semua karya itu punya value tersendiri. Punya value sendiri, nggak perlu lagi kayak dulu ada blok-blokan gitu ya, dikotomi band indie, band Bali nggak usah betul, lagi kan gitu betul. ya. Sama musik semua sama. Mungkin itu karena dari dulu akan sama sampai sekarang, harapan saya seperti itu. Ya, semoga sekarang lebih bagus. Iya, Ya. pastinya itu. Iya. Terima kasih Denny sudah mampir di Ukemade obrolannya dan tetap semangat dan berkarya. Siapa tahu setelah ini kita dengar kabar, wah Denny ada main di lagu pop Bali sama siapa lagi gitu. Siapa tahu. Oke. Terima kasih Siapa, Denny, dan siapa. tetap jangan lupa selalu salam Syakir Kopi Hangat.